seperti tidak sadarkan diri karena berhalusinasi didatangi oleh para penganiaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana KC tertidur atau pingsan di saat persidangan. Demikian kaum muslimin videonya. Beredar kabar jika MKC tidur saat menjalani sidang perdana ini. Coba susul ke RSP Ciamis karena tadi terdakwa atau klien kami ini sedang sakit. Ya tadi saya lihat sempat jatuh. Pak Muhammad KC jatuh, Pak. Betul. Jatuh. Ya, kita ada videonya tapi biar cepat kita pakai HP biar bisa masyarakat tahu. Terus sekarang dibawa kemana, Pak? Kemungkinan di rumah sakit terdekat. Setahu saya kemarin itu sudah sakit parah, kenapa dipaksa terus masih nggak bisa dibawa ke rumah sakit? Karena menurut kemarin kan ada dokter yang memeriksa di sini, katanya masih memenuhi standar melakukan aktivitas ringan, dan itu pun jaksa membenarkan, katanya bisa melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya terjadi seperti ini, klien kami jatuh. Dan tadi langsung diberikan pertolongan pertama dan dilarikan untuk rumah sakit. Dan mungkin itu ya Pak, ya, sidang seperti ini dianggap ringan ya. Inilah negara ini, saudara. Bagaimana pengadilan ini bisa memperlakukan manusia itu benar-benar manusia ya. Jangan memperlakukan manusia itu seperti makhluk-makhluk yang bukan manusia begitu ya. Apalagi seperti makhluk jin begitu ya. Nah, jadi ini kenapa tadi Pak sampai ditunda tiba-tiba saya lihat ada terjatuh tadi Pak MKC itu. Baik, jadi ya, terdakwa ini pertama 2-3 hari lalu sempat dibawa dari rutan titipan Polres Ciamis ke lapas. Nah, pada perubahan-perubahan dia dipindahkan, misalnya seperti dari rutan Bareskrim Polri ke Ciamis, karena dia ada trauma masa lalu, maka ketika dia dipindah atau akan dipindah, dia selalu dihantui oleh trauma penyiksaan yang di Bareskrim, yang disiksa berkali-kali tapi diketahui oleh penyidik, dan penyidik mendiamkan saja dan atau malah membohongi seolah-olah dia tidak pernah disiksa, dianiaya atau dikeroyok, malah penyidik mengatakan dia kena COVID. Nah, mengalami peristiwa pada tanggal 25-26 Agustus dan tanggal-tanggal lainnya di Bareskrim Polri itu, khususnya maksud saya di rutan, dia ada trauma. Maka ketika pertama kali dipindah ke Ciamis juga sempat dia ngigau seperti tidak sadarkan diri karena berhalusinasi didatangi oleh para penganiaya. Sudah sempat dia stabil di rutan titipan Polres Ciamis, tetapi jaksa ini saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya ketika dia sudah sehat dan sudah mulai bersemangat,
Nah, dibawa itu kemarin itu ke Lapas Ciamis sehingga dia trauma lagi. Nah, akibatnya badannya panas hingga mendekati 40 panasnya. Kemudian dalam keadaan panas begitu, jaksa memanggil dokter untuk melegitimasi bahwa dia sehat. Jadi dokter yang dibawa jaksa ini mengatakan walaupun suhu badannya mendekati 40 atau 39,4 maka sampai 0,6, dokter yang dibawa oleh jaksa ini selalu menyatakan sehat dan layak diperiksa atau layak beraktivitas. Sedangkan dokter-dokter saya, karena saya banyak clean dokter hingga bergelar profesor dokter, mereka mengatakan itu sudah harus diistirahatkan dulu, diobservasi dulu, atau diobati dulu. Tetapi dokter daripada jaksa ini, saya tidak tahu apakah dia independen atau dependen dalam memberikan penilaian. Dia bilang tidak ada masalah, diperiksa di persidangan. Nah, dalam keadaan sehat saja kita maraton pemeriksaan siang malam sampai 2 hari dari Kamis ke Jumat, kita sudah kelelahan. Tetapi orang sakit dipaksa terus harus sidang, dan kita sudah berkali-kali bicara kepada majelis maupun kepada jaksa, baik lisan maupun tertulis, mengajukan surat juga berkali-kali. Bahkan waktu di Bareskrim Polri saya bawa sendiri dokter namanya Dokter Purwanto, tetapi selalu ditolak. Malah saya menawarkan kalau dokternya harus dari dokter pemerintah, nggak apa-apa, yang penting dibawa berobat atau dibantarkan dulu. Sekiranya pemerintah belum ada uang atau tidak ada uang untuk MKC ini, saya bersedia menanggung seluruh biaya perobatannya. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Si KC ini dalam persidangan tertidur lalu pingsan karena dia gemetaran ya, karena dari 3 saksi yang saya tahu ya, salah satu dari salah seorang dari mereka ya, 3 orang saksi itu adalah orang Kristen sendiri. Itu saksi yang memberatkan KC ya. Ada berapa saksi itu ya, kalau tidak salah saya berapa tuh, lupa saya tadi ya. Terus salah satu dari mereka itu ada 3 orang ya, 3 orang saksi ya, ini orang Kristen sendiri yang dahulu gerejanya ini memberi naungan untuk si KC, namun pada akhirnya ya menjadi saksi yang memberatkan KC itu sendiri ya, Kosman itu sendiri. Maka disitulah dia pingsan. Ketakutan, mungkin shock, mungkin ya, shock itulah. Oke, demikian saja kaum muslimin. Oh ya, kaum muslimin, kalaupun ada yang komen-komen tidak saya balas itu mohon maaf, oleh karena saya banyak sekali pekerjaan ya. Insya Allah nanti kalau pun sempat saya baca ya, kalau saya tidak ketiduran, biasanya saya keletihan kaum muslimin, maka saya ya Allah tidak jadi apa yang saya janjikan semalam, saya mau bagi-bagi baju koko itu pun belum terlaksana, oleh karena ya, yang saya pesan ya, baju koko yang saya pesan belum juga datang. Nanti kalaupun sudah datang, insya Allah nanti akan saya kabari akhi ukhti semua, dan saya akan live, nanti akan saya bagikan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi sebuah hiburan bagi kita semua dan dapat membuat kita awet muda, oleh karena kita dapat tertawa tertiwi ya oleh perilaku KC ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.